Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, untuk di video kita kali ini, saya kedatangan salah satu rekan saya. Beliau ini adalah seorang akademisi, dan hari ini saya justru pengen ngobrol sebetulnya masalah PK. Karena mungkin kalau teman-teman ingat, di beberapa video yang sebelumnya, kita di podcast sempat ngobrolin masalah kurikulum Merdeka Belajar, yang kalau di YouTube videonya bisa sampai belasan episode itu. Nah, tindak lanjutnya seperti apa, kemudian perjalanan di lapangan seperti apa, terutama terkait dengan yang namanya sekolah PK atau pusat keunggulan itu, hari ini akan kita coba bahas sedikit sambil ngobrol santai bersama rekan saya yang akan memperkenalkan diri, yaitu Ibu Irma. Selamat datang di rumah kita, Bu, di podcast Vokasi dalam Podcast. Ya. Sehat-sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Mas Alfi. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol, Bu Irma boleh kenalan dulu sama teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Alfi atas undangannya pada saya. Ini merupakan satu kehormatan buat saya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai sambil sharing-sharing hal-hal yang selama ini saya yang menjadi aktivitas saya sehari-hari. Kita tadi ngomong tentang SMKPK. Baik, sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Irma Tiasari. Saya seorang akademisi di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang, dan kebetulan saya juga seorang praktisi juga. Jadi kalau kita berbicara SMKPK itu memang saya di sini sudah berjalan diperkirakan 3 tahun ke depan mulai 2021 dan sudah berjalan di tahun 2021 yang rencananya sampai 3 tahun ke depan. Mungkin itu aja Mas Alfi sementara. Kalau kita ngomongin background kalau kita ngomongin background, jadi teman-teman, Bu Irma ini memang seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang, tapi beliau ini juga aktif sebagai praktisi, terutama yang berada di bidang akuntansi, manajemen, sama finance ya, Bu. Auditing juga ya, jadi sebagai akuntan juga. Nah, saya sering juga berpartner sebenarnya sama Bu Irma. Cuman hari ini saya pengen ngobrol sama Bu Irma lebih ke arah sektor di pendidikan pendidikan. SMK PK, Pusat Keunggulan. Sebagai seorang pendamping SMK PK, ditunjuk sebagai seorang pendamping dari universitas untuk SMK Pusat Keunggulan. Sebenarnya apa sih Bu Irma SMK PK itu? Iya. SMKPK itu adalah program pemerintah yang merupakan sebenarnya kelanjutan dari program CUI, Center of Excellence. Hanya saja kalau CUI kan hanya 1 tahun begitu ya. Kalau SMKPK ini program sampai dengan tahun 2023. Nah, SMKPK ini merupakan satu program di mana tujuan dari SMKPK ini adalah lulusan dari SMA ini bisa terserap begitu ya di dunia kerja dan juga wirausaha. Jadi tidak hanya dunia kerja tapi juga wirausaha yang selaras dengan pendidikan vokasi yang ada secara mendalam, secara keseluruhan, yang tujuan akhirnya bisa meningkatkan SMK itu sendiri gitu loh. Jadi mindset orang itu berbeda ketika berbicara tentang SMK dengan mindset SMK yang dulunya seperti itu, Dan juga diharapkan SMK ini nanti bisa menjadi semacam rujukan untuk SMK lain di dalam upaya peningkatan kualitas dari SMK tersebut. Seperti itu, Mas Alfi. Kalau goalsnya sendiri kan ada tujuan umum sama tujuan khusus. Betul. Untuk pelaksanaan PK gitu ya. Di samping memang harapannya orang punya gambaran sama SMK itu nggak kayak dulu. Orang kan pandang sebelah mata gitu ya. Betul. Orang nggak masuk SMA baru nanti masuk SMK, terus habis itu identik sama anak-anak mungkin yang males gitu ya, sekolah nggak sekolah lah gitu. Oke, dari main goalsnya sendiri sama side goalnya yang di tujuan khususnya itu apa yang selama ini dimonitor sama Bu Irma? Jadi kalau tujuan umum tadi sudah saya sampaikan bagaimana lulusan ini terserap di dunia kerja dan wirausaha yang selaras dengan pendidikan vokasi itu sendiri. BMW Betul, BMW.
Seperti itu. Kemudian dan diharapkan menjadi rujukan bagi SMK-SMK yang lain untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari SMK itu sendiri. Nah, sedangkan tujuan khusus dari SMKPK ini ada 7. Yang pertama kemitraan ya, jadi meningkatkan kemitraan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya provinsi. Mengingat SMKPK ini di bawah naungan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, selama ini memang ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan begitu ya terkait SMKPK. Nah, harapannya dengan SMKPK ini ada keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada di SMK, khususnya di internal sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru-guru. Kemudian kalau di sekolah yayasan itu berarti sekolah swasta itu berarti yayasannya, pengurusnya, begitu. Kemudian tujuan yang ketiga berkaitan dengan ini, Mas, skill ya, skillnya anak-anak didik ya. Kalau selama ini itu kita mungkin hanya fokus pada hard skill saja. Jadi skill teknis dan non teknis. Nah, yang non teknis ini yang kadang-kadang sedikit kesampingkan gitu ya, soft skillnya. Ya, padahal betul di era yang penuh dengan persaingan dan borderless ini, kayaknya soft skill ini justru menjadi satu tuntutan dan value begitu dari anak-anak kita yang ada di SMK. Kemudian tujuan yang keempat ini bagaimana sekolah ini melakukan perencanaan berbasis data. Jadi nggak sekedar begini, rutinnya tiap tahun saya buat ini, berarti ya ini aja yang saya lakukan. Tetapi ada dasar, ada data yang menjadi pijakan mereka. Kenapa mereka harus merencanakan A? Kenapa mereka harus merencanakan B? Nah, mindset inilah yang ingin kita bangun, khususnya di perubahan mindset dari kepala sekolah ya, khususnya ya, karena dia sebagai manajer istilahnya ya, pimpinan di SMKPK itu sendiri. Kemudian tujuan yang kelima itu adalah ini, Mas Safi, kita ini kan sudah hidup di era digital ya. Jadi bagaimana SMK itu bisa mengoptimalkan ya keberadaan digital ini melalui apa? Menghilangkan kompleksitas yang ada. Jadi mereka sekarang beralih kepada platform digital. Nah, itu yang ingin dikedepankan di SMK. Sehingga optimalisasi dari penggunaan digital ini sudah tidak berbicara sesuatu yang rumit-rumit, yang ruwet-ruwet ya. Semuanya ada di platform digital. Mulai dari kurikulumnya, kemudian mulai dari media pembelajarannya ya dan sebagainya. Itu bisa kita fasilitasi dengan platform digital. Kemudian yang tidak kalah penting ya, tujuan yang ke-6 itu adalah bagaimana menyediakan sarana prasarana ya yang mendukung adanya ini teaching factory. Nah, itu Mas. Jadi bagaimana kita bisa ya mengoptimalkan SMK ini untuk bisa memiliki teaching factory sebagai macam-macam ya, bisa jaga unit bisnis mereka, juga bisa untuk pengembangan produk-produk yang sudah ada. Nah, jadi semacam riset terapan gitu melalui teaching factory. Dan yang tidak kalah penting yaitu yang ketujuh ya, tujuan ketujuh adalah kemitraan antara pemerintah, sekolah dan dunia kerja dan dunia industri. Jadi itu yang ingin dicapai, Mas Abi. Ada 1 tujuan umum dan 7 tujuan khusus dari program SMKPK. Oke, saya mungkin dari ini aja, dari yang disampaikan sama Bu Irma barusan. Iya. Ada beberapa catatan, Bu, yang mungkin saya jadi penasaran, pengen tanya. 1, ketika sekolah ini tadi mungkin yang ditunjuk sebagai sekolah PK, pusat keunggulan. Nanti kalau skemanya mungkin teman-teman bisa lihat lah ya, gimana caranya targetnya jadi sekolah pusat keunggulan. Saya mungkin lebih ke era kompleksnya di dalamnya gitu. Ketika dia sekolahnya negeri, gitu ya, otomatis kan langsung ke dinas provinsi gitu ya, tanggung jawabannya. Nanti provinsi pasti sama pusat. Nah, kalau swasta, Bu, kalau di sekolah negeri kan maksudnya untuk pendampingan, untuk ini kan berarti otomatis
tim pendamping ini nggak hanya dari level manajemen di sekolah ya, dalam hal ini paling tinggi kepala sekolah, tapi sampai melakukan pendampingan sama pembekalan berarti di dinas pendidikan juga. Betul. Jadi begini ya Mas Alfi. Program SMKPK ini itu memang istilahnya ini program besar ya, grand project istilahnya dari Ditjen Vokasi. Ya, jadi seperti itu. Kalau tadi bagaimana dengan sekolah negeri, bagaimana dengan sekolah swasta? Nah, seperti itu ya. Kalau di sekolah negeri itu ada goal lain yang ingin dicapai di SMKPK. Ketika dia masih dalam bentuk satker, maka bagaimana dia bisa menjadi BLUD. Nah, itu salah satu goalnya SMKPK. Negeri. Untuk negeri, ya, untuk negeri. Nah, kemudian tentunya ini akan istilahnya menjadi atau di bawah pengawasan dari Dignas provinsi. Ya, semuanya kelanjutannya ke sana. Tetapi mulai dari proses perencanaan untuk menuju ke dari satker itu tadi ya, menuju ke BLUD ya. Ini semua adalah sekolah yang menyiapkan. Nah, kami sebagai pendamping ya, itu mengarahkan bagaimana proses dari satker menuju ke BLUD. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ya. Nah, itu yang kita arahkan ke sana. Itu untuk yang negeri. Ya. Nah, sedangkan untuk yang swasta, nah ini ada sedikit tantangan berbeda ini ya. Jadi konsepnya beda negeri dan swasta. Kalau swasta itu dia arahnya bukan seperti negeri ya. Nggak sama. Karena memang ini murni swasta ya. Dikelola oleh yayasan. Mungkin ya bisa jadi yayasan PGRI atau yayasan Islam atau yayasan organisasi yang lainnya seperti itu. Maka pendekatan kita adalah bagaimana dia menjadi unggulan tadi menjadi istilahnya tempat rujukan belajar SMK yang ada di sekitarnya. Jadi lebih ke sana kalau yang swasta. Terus bagaimana untuk proses pengawasan dan sebagainya? Kita pendekatannya ke yayasan. Ya, kalau tadi negeri ya, itu kan kita bagaimana pendekatan kepada dinas ya. Kalau di sini kita dinas tetap karena bagaimanapun kita berada di bawah dinas. Kemudian juga ada pengawas dari dinas yang secara rutin periodik mengunjungi SMK baik swasta maupun negeri. Ya, tetapi di sini bagaimana supaya ini itu bisa berlangsung secara terus-menerus, tidak hanya berhenti ketika proyek SMKPK ini selesai kan begitu ya. Ada semacam going concern gitu ya. Kelangsungan usaha dari kegiatan proyek SMKPK ini terus berlanjut, tidak hanya 3 tahun ini berjalan selesai. Nah, ini kita pendekatan tidak hanya sampai di kepala sekolah ya, tetapi sampai pada yayasan. Maka dari itu pada saat kami melakukan pendampingan itu ada satu program yang namanya FGD begitu. Jadi forumnya itu dalam bentuk FGD, kita mengundang semua stakeholder yang terlibat dengan SMKPK. Mulai dari pengawas, Dignas sendiri, ya tentunya pengawas ini dari Dignas ya, tetapi khusus Diksart yang mungkin berkaitan dengan aspek administrasi dan sebagainya begitu. Kalau pengawas kan lebih pada akademik ya. Nah, seperti itu. Kemudian pengurus ya, dalam hal ini ada yayasan, kemudian pemerintah, kemudian pemerintah daerah setempat ya, kemudian juga masyarakat yang ada di lingkungan itu. Iya. Jadi harapannya itu SMKPK yang swasta ini bisa menularkan sebenarnya. Jadi salah satu targetnya itu dia bisa menularkan bagaimana melakukan pengelolaan SMK untuk bisa menjadi unggul, intinya begitu. Oke, itu tadi untuk untuk pendampingan sama pengawasan itu tadi. Dan target yang ingin dicapai. Targetnya. Berarti memang ada sedikit perbedaan ya. Betul. Kalau memang negeri memang concernnya utamanya dia adalah menuju ke BLUD tadi. Ya. Kalau yayasan karena memang dia kalau swasta karena memang bentuknya awalnya mungkin dia adalah pemilikan dari yayasan juga, pengawasan yayasan. Jadi bisa langsung fokus untuk pengembangan katalis itu tadi. Betul, ya. Kita ngomongin manajemen berbasis data. Oh, boleh. Kita ngomongin manajemen berbasis data. Itu kemarin ketika saya melakukan pengujian,
asesmen untuk di UKK, terutama di jurusan accounting ya. Itu saya semacam apa ya, dapat banyak sekali, ada yang masukan bentuknya, ada yang bentuknya lebih ke arah apa ya Bu? Kalau bahasa kita itu, bahasa orang Jawa itu sambat gitu Bu. Ngeluh dia. Keluhan itu disampaikan. Jadi kadang agak lucu juga. Jadi ketika saya sambil menguji anak-anak, kemudian saya mendengarkan guru-guru itu ngobrol gitu ya. Mereka itu ngeluh, ini programnya enak nih, sebetulnya Merdeka Belajar. Gitu. Akan tetapi kok saya merasa apakah ini dari pendampingannya yang kurang memberikan arahan, kemudian sosialisasinya kurang. Akhirnya muncul ada bukan beberapa Bu, kalau saya boleh agak banyak sekolah itu yang menganggap seperti ini. Ini tuh Merdeka Belajar. Kok kita bukannya malah merdeka ya? Sekarang jadi banyak yang harus diisi, banyak yang harus kita siapkan, banyak yang harus kita upload. Semua online gitu. Nah, yang paling sering ngeluh masalah online ini, mohon maaf sekali, adalah guru-guru yang sudah mungkin mendekati purna Bu, atau yang usianya sudah banyak lah, sudah guru-guru senior. Pasti itu, apalagi kalau di daerah kita ngomongin SMK ya Bu, swasta terutama, wah ini ngapain gitu, kok jadi banyak banget yang mau kita siapin, apanya yang merdeka gitu. Padahal kalau kita ngelihat gambaran besarnya, kita ngelihat grand picture-nya kan sebetulnya ya tadi, untuk manajemen berbasis data, kemudian menghilangkan hal-hal yang sifatnya kompleks terus lebih manual, itu lebih simpel semuanya ke arah ke platform digital. Kalau dari Bu Irma sendiri dalam melakukan pendampingan, masih banyak nggak sih Bu ketemu sama sekolah-sekolah yang agak sulit gitu mungkin untuk menerapkan itu gitu? Ya. Gimana caranya? Iya. Jadi gini, mungkin saya kasih introduction sebentar ya untuk bisa masuk ke sana. Di SMKPK ini kan memang salah satu targetnya itu kita mengacu kepada 8+I. Iya. Jadi 8+I itu yang memang standar pendidikan nasional SMK ya, itu mengacunya di situ. Ya. Yang pertama sekali memang kurikulum. Nah, jadi itu ya. Jadi perubahan kurikulum yang disusun bersama. Nah, disusun bersama dengan siapa? Dengan Dudi. Nah, disitulah sepertinya kunci awalnya, karena memang 8 ini dimulai dari kurikulum. Di SMKPK ini itu goal pertama yang harus dicapai adalah perubahan kurikulum. Di mana di tahun pertama itu kita lebih menekankan pada soft skill. Artinya sekolah harus melakukan revisi sedikit besar-besaran, istilahnya begitu ya, mengubah ya kurikulum yang lama yang dulunya itu full praktek, sudah dimulai dari awal itu dibalik, jadi begitu, dikuati dulu soft skillnya ya sambil berjalan untuk hard skillnya, begitu. Yang menurut saya itu luar biasa sekali. Ketika saya pegang salah satu rancangan kurikulum untuk yang kelas 10, yang menurut saya itu luar biasa sekali. Gimana banyaknya soft skill di situ, terus pengembangan mental hardship di situ, sama project based learning yang dimulai kelas 10 itu sebenarnya sih ya harusnya SMK begitu gitu kalau menurut saya. Betul. Nah, itulah yang akhirnya menjadi salah satu yang sering dikeluhkan, itu memang benar. Karena yang pertama mereka harus mengubah secara ini ya, nggak cuman parsial ya, jadi mengubah secara keseluruhan dari kurikulum yang ada. Nah, dari mengubah ini itu bukan pekerjaan kecil ini, ya. Ini pekerjaan besar yang harus dipahami oleh semuanya. Nah, sebenarnya hard skill yang selama ini dikeluhkan yang tidak bisa dimasukkan di kelas 7 itu sebenarnya bisa ya melalui yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Alfi, melalui PBL ya, project based learning. Jadi di situ memang bagaimana harapannya ya, satu project yang kita bisa diskusikan dengan Dudi ini bisa mencakup beberapa subjek atau beberapa mata pelajaran lah istilahnya gitu. Jadi satu project itu ada melingkupi beberapa pelajaran. Ada IPA, ada IPS-nya, ada matematikanya, ada kewirausahaannya, kemudian ada
praktek sesuai dengan kompetensi yang dipilih. Jadi dalam satu proyek itu bisa mencakup semuanya. Ya. Di kelas sebelumnya itu tadi ya. Iya, jadi harapannya memang seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang baru ya bagi guru-guru ya. Karena selama ini beliau masih berpikir parsial sesuai dengan mata pelajaran atau kompetensi yang ingin disampaikan. Nah, sekarang bagaimana satu ini bisa mencakup semuanya. Nah, itu yang berat. Ini bukan proyek semalam 2 malam memang. Betul. Makanya kenapa SMKPK ini direncanakan itu 3 tahun. Jadi tahun pertama itu adalah mengubah mindset terlebih dahulu, Mas. Jadi memang target kita di 2021 itu selain secara output realnya itu adalah mengubah kurikulum, kemudian juga mengubah mindset kepala sekolah dan juga mindset guru-guru, serta kalau yang di swasta itu mindset pengurus atau yayasan. Karena tidak semua yayasan itu bisa menerima keberadaan dari pola berpikirnya SMKPK. Nah, apalagi mohon maaf yang berbau pondok pesantren. Wah, itu cukup struggling ya. Jadi begitu. Ya, cukup istilahnya berupaya sangat keras lah, struggling lah gitu ya, struggle bener itu untuk bisa meyakinkan beliau-beliau. Karena kan konsep sufi yang selalu ditekankan di pondok pesantren ya, itu bukan kita gradasi ya, tetapi bagaimana kita mengkombinasikan itu ya dengan tuntutan zaman. Itu tadi penyelarasan dari pendidikan vokasi tadi, Mas, supaya targetnya tercapai untuk bisa terserap tenaga kerja dan juga bisa menjadi seorang wira swasta yang lebih mandiri ya. Jadi gitu sih. Tuh. Kayaknya ada pertanyaan belum saya jawab ya. Terus bagaimana pendekatan kita? Ini tadi secara bertahap. Yang pertama kita mendampingi mereka bagaimana menyusun kurikulumnya. Tentunya tidak hanya dari perguruan tinggi ya. Kita juga ada namanya balai besar ya. Jadi selain kami perguruan tinggi itu juga melibatkan balai besar yang menaungi SMK tersebut. Tinggal dilihat jurusannya apa kompetensinya apa. Nah, kita bersama-sama untuk mendampingi mereka. Jadi bagaimana menyusun kurikulumnya, kemudian bagaimana merevisi peta ya. Grand design dari SMK itu menuju SMKPK. Nah, jadi kayak gitu. Jadi memang bertahap, Mas Safi. Kita nggak bisa ya dalam 1 tahun, apalagi kita mulainya pekerjaan kan kegiatan kita di bulan-bulan Juli ya. Hanya 6 bulan, 7 bulan praktis itu yang bisa kita laksanakan. Ini apa ya, Bu? Saya jadi pertanyaan lagi. Cuman saya takut ke tepi jurang, tapi nggak apa-apa, kita bahas aja sambil diminum, nggak apa-apa, Bu, biar tegang-tegang banget. Kan kita ngobrolnya santai. Dari jawaban ini barusan, teman-teman sekalian, tiba-tiba muncul di kepala saya. Apalagi ketika kita sudah membahas SMK yang basicnya tadi adalah bukan yayasan umum, tapi yayasan Islam mungkin atau pondok pesantren. Itu challenge-nya gede banget. Betul. Saya merasakan sebagai Dudi. Terus terang teman-teman, saya merasakan sebagai Dudi. Satu, ada batasan-batasan yang mungkin kita agak susah untuk melakukan penyesuaian di situ. Dan yang kedua, karena lingkungannya pondok pesantren, otomatis kita tidak semudah itu untuk bisa langsung connect dengan luar. Ada beberapa persyaratan yang mungkin harus dipenuhi atau paling tidak kita membawa dunia luar itu ke dalam. Jadi kita ciptakan mungkin tevanya, idukannya dan segala macam itu juga dari kawasan atau lingkungan pesantren. Jadi paling enggak mereka bisa langsung settle up tanpa mengurai tadi siklus atau tanpa membreakdown batasan-batasan yang mereka punya. Itu tantangan gitu. Makanya saya tadi ngomong ini bukan project semalam 2 malam. Iya, setuju. Kompleksitas dunia SMK itu, mohon maaf ya kalau saya ngomong sedikit berbeda dengan dunia SMA. Iya. SMA negeri swasta. Iya. Gitu ya, dengan basic pelajaran yang sama, mungkin jurusan aja ada beberapa yang berbeda. Tapi kalau SMK
dengan segitu banyak program keahlian, ada yang negeri, ada yang swasta pun sama ya. Nanti ada yang basisnya punya pondok, punya ini, dunia pendidikan kita itu beragam banget nggak sih Bu? Betul. Bahkan pendamping sendiri mungkin saya yakin Bu Irma juga pasti challenge-nya gede banget. Kita harus terjun ketika kemarin ketemu sama teman-teman di negeri yang tujuannya ke BLUD tadi, besoknya ketemu swasta yang misalkan yayasannya kooperatif, besoknya ketemu yayasan yang udah bodo amat, yang penting dapat murid banyak kan gitu. Betul. Nah itu memang sebuah jadi sebuah ini buat saya ya sebetulnya ini program bagus. Tapi mohon maaf kadang-kadang yang saya takut habis ini kan perubahan kepemimpinan. Betul. Mudah-mudahan programnya tidak berubah. Karena ini kalau kerangkanya saya senang banget gitu loh. Karena kita yang bersinggungan terus sama dunia SMK, ini luar biasa sekali. Sekarang saya tanya deh, karena Bu Irma pasti sudah mendalami ini dan ini langsung bersinggungan sama Bu Irma. Saya baca Bu, untuk yang rencana kurikulum yang kelas 10. Karena ada salah satu sekolah PK yang kebetulan bekerja sama dengan kami di kelas industri, di kelas khusus di Kabupaten Malang. Saya mendapatkan gambaran rancangan kurikulum yang di kelas 10-nya. Makanya tadi saya bisa ngomong itu luar biasa banget. Ada banyak project based learning di kelas 10. Kemudian mereka justru dibiasakan dengan pembentukan karakter sama mental. Karena susah sekali mental anak SMK saat ini. Saya merasakan sendiri ketika mereka PKL ke kantor. Beda dengan tahun-tahun yang dulu. Yang kelas 11 sama kelas 12 nanti arahnya kemana? Full kerjasama sama pendamping tadi perguruan tinggi sama Iduka. Yang bikin siapa? Jadi gini, yang menjadi prioritas itu memang kelas 10. Yang menjadi prioritas memang kelas 10. Kemudian kalau untuk kelas yang 11-12 ya, itu dia menyesuaikan secara bertahap. Artinya begini. Yang digarap itu memang dari kelas 10 dulu. Kelas 11 itu dikembalikan kepada sekolah. Apakah sekolah itu mau istilahnya mau menselaraskan atau melakukan, kalau kurikulum itu istilahnya melakukan pengkajian kembali begitu, penyelesaian kembali begitu. Nah, apa ini dilanjutkan sampai dia lulus ya. Karena apa? Karena nanti yang kelas 10 ini akan jadi kelas 11 kan ya. Nah, jadi ini sekali jalan istilahnya begitu. Ketika dia menyusun ya kurikulum prioritas itu adalah kelas 10 ya. Nah, nanti untuk perencanaan kelas 11-12-nya bagaimana? Tapi anak-anak yang sudah kelas 11-12 ini ini berlanjut sesuai dengan kurikulum yang sudah ada. Hanya saja guru dan kepala sekolah, artinya sekolah ini memang harus melakukan penyelarasan secara bersama-sama untuk bisa menyesuaikan kelanjutan dari yang kelas 10 tadi. Ini yang saya iseng gitu ya. Karena ada beberapa sekolah PK kerjasama dengan kami dengan Cipta. Terus ketika saya ngobrol sama beliau-beliaunya, baik sama kepala sekolahnya atau sama gurunya, saya ngelempar pertanyaan. Jawabannya memang berbeda-beda, inputnya ke saya. Pak, kurikulum kelas 10 saya pegang. Kemudian ada untuk SMK PK kan sekarang ada tuntutan bagi mereka juga, kalau saya nggak salah ya Bu, kalau salah mohon dikoreksi. Ada tuntutan bagi mereka juga untuk melakukan kerjasama, jadi berbentuk MOU dengan industri. Betul. Dan itu yang pertama harus selesai adalah sinkronisasi kurikulum dulu. Tahapan berikutnya nanti ada guru tamu yang dipatok sekian jam. Minimal sampai dengan 50 jam per semester atau per prodinya. Nah, per prodi kemarin saya dapat itu 50 jam per prodi. Itu terbagi jadi 6 semester. Nah, kemudian pada saat sinkronisasi kurikulum kemarin yang saya hadapi adalah sebagai Dudi. Ketika di kelas 10 saya nggak bermasalah dengan kurikulumnya karena it's okay, ini project based learning gitu. Problemnya adalah dalam mereka project based learning mereka nggak melaksanakan PKL di kelas 10, tapi mereka lebih banyak studi di lapangan, field study. Mereka datang ke industri, dipancing untuk melakukan kunjungan industri dan juga untuk mengambil insight, mengambil masukan dari industri seperti apa. Kemudian mereka dikelola mentalnya di sekolah. Lanjutannya di kelas 11 itu saya kemudian dapat pertanyaan, Pak,
saya selaku Dudi, mohon maaf karena saya mungkin juga belum terlalu mendalami itu, makanya saya mengundang Bu Irma di sini. Mungkin nggak cukup satu konten Bu, nanti kita lanjut lagi ya. Ya kepengen saya tahu itu kemudian bagi kami, bagi Dudi, ketika sekolah datang ingin melakukan sinkronisasi untuk kurikulum di kelas 11, di kelas 12-nya mereka, apalagi kalau yang saya dengar-dengar PKL itu nanti justru diletakkan di semester 6. Iya, di belakang. Yang paling belakang supaya mereka langsung bersinggungan dan dekat dengan industri penyerap tenaga kerja gitu ya. Dan sudah siap langsung. Nah, bisa langsung ditarik untuk itu. Bagi kami selaku industri, terutama kalau kita ini di dunia akuntansi kan kita terjun langsung. Kita bermitra sama profesional gitu, sama teman-teman di organisasi profesi. Sejauh apa kita bisa berkontribusi di kurikulum mereka gitu. Ada batasan nggak? Karena kan mungkin mereka akan takut kalau kurikulum yang selama ini kan nggak boleh itu dirubah-rubah. Mereka sinkronisasi kan nggak mungkin memainkan jam kita. Cuma ditanya apa yang kurang, apa yang lebih. Mereka nanti pasti akan mencari celah untuk memasukkan itu. Kalau yang sekarang gimana, Bu? Jadi gini, kurikulum disusun bersama itu memang benar-benar disusun bersama. Artinya bahwa kita benar-benar melibatkan Dudi di dalam melakukan penyusunan kurikulum sampai dengan tahun ketiga sekolah ya. Jadi kelas 10, 11, kelas 12. Ya. Jadi itu memang melibatkan Dudi semua. Ya. Kalau gitu, misalkan ini keterlibatannya ada di sampai kelas 12, berarti ya luar biasa banget. Dan ada kemungkinan, boleh nggak saya bilang, kalau misalkan ada kemungkinan berarti antara satu sekolah ya, jangan Dudinya, sekolah. Satu sekolah yang diawasi misalkan oleh universitas ini dengan pengawas atau pendamping dari universitas yang lain, berarti ada kemungkinan kurikulumnya beda dong. Iya. Karena gini. Dan kita difasilitasi ya untuk itu. Karena kan basisnya kan Dudinya. Dia bekerja sama dengan siapa? Ini yang jadi pertanyaan saya. Itu kan Dudinya. Dia bekerja sama dengan siapa? Contoh ya. Ini kebetulan dari pengalaman kami kemarin ya, di salah satu SMK di Jawa Timur juga ya. Itu begini, Pak. Ketika umpamanya katakanlah saya ambil contoh ini aja lah ya. Jurusan tata busana umpamanya ya. Ya, misalkan. Nah, seperti itu umpamanya. Nah, dia katakanlah sudah bekerja sama dengan PTX. Ya, di dalam menyusun kurikulumnya ya dengan PTX ini bagaimana kemampuan kompetensi yang harus dimiliki untuk bisa diserap oleh PTX. Jadi sampai seperti itu, Pak. Ya, sehingga makanya keterlibatan Dudi ini itu memang benar-benar masuk. Akhirnya begini, Pak. Kemarin juga sempat ada pertanyaan ya kami ya dari kami tim pendamping ke Ditjen Vokasi ya. Artinya umpamanya katakanlah kita punya jurusan otomotif, kerjasamanya ada dua dengan merek Y dan merek H umpamanya gitu ya. Nah, terus kurikulum bagaimana gitu? Loh, ini bisa berbeda, Pak. Ketika mana yang sama dan mana yang berbeda. Nah, tinggal ketika nanti itu arahnya dia ingin praktek ke PTH ya, maka aspek apa yang banyak di sana itu diberikan di kelas berapanya. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi ini bisa jadi kurikulumnya ini memang berbeda memang. Iya. Nah, disitulah makanya judulnya itu kurikulum yang disusun. Jadi 8+I tadi, Pak. Itu nomor 1 itu, Pak. Kurikulum disusun bersama, Pak. Makanya TEVA-nya ya. Jadi kalau umpamanya dia katakanlah makanya kenapa begini, di SMKPK ini itu diminta untuk memilih satu program studi yang memang benar-benar ingin diunggulkan. Nah, jadi begitu. Jadi ini ditata mulai dari kurikulumnya sampai pada TEVA-nya. Ini ada kelanjutannya, Pak. Ini menjadi satu kesatuan seperti itu. Dan ini kerjasamanya juga jelas dengan industri siapa, apa begitu, dan keterserapannya juga jelas. Harapannya begitu, Pak. Makanya kenapa kita tidak bisa umpamanya ya dalam satu SMK kita mau menjualkan semua prodi, tidak bisa, Pak. Bisa aja ketika memang dia mampu ya, dia mampu. Tapi kan namanya organisasi itu pasti ada yang ingin ditonjolkan,
ada yang lebih, ada yang kurang kan begitu. Ya ini kan soalnya berkaitan dengan sarprasnya juga Pak, gitu. Ketika ini mulai dari hulu sampai hilirnya ini harus ada, istilahnya begitu, kan berarti kita harus fokus pada satu prodi walaupun ada prodi-prodi lain. Nah harapannya nanti gini, kalau saya mau belajar akuntansi umpamanya, saya ngerujuknya kemana? Nah, akhirnya begitu Pak. Saya ingin belajar perhotelan, hospitality, saya ngerujuknya kemana? Jadi masing-masing SMK ini ada semacam, kalau merek apa ini Pak, produk itu niche itu loh Pak. Apa ini kekhususan, Nah itu loh Pak, itu yang ditonjolkannya apa. Jadi kalau umumnya saya ingin belajar otomotif, saya ke SMK mana? Kalau di kafe, saya ke SMK mana? Nah jadi gitu Pak, sehingga kita melihatnya yang dimaksud dengan sebagai SMK rujukan itu yaitu Pak, kita excellence di prodi apa. Jadi hulu sama hilir itu kita garap semuanya menjadi satu proyek yang apik, yang menjadi unggul tadi itu. Makanya kenapa tujuan umum yang ingin dicapai di SMK itu kan menjadi rujukan SMK yang lain. Nah harapannya SMK ini katakanlah punya 7 jurusan, 7 prodi. Dari 7 ini mana yang mau diunggulkan gitu loh. Nah itu yang benar-benar digarap Pak. Walaupun ini nanti juga ikut ya semuanya. Tapi ya itu tadi, mana yang ditonjolkan dari SMK-mu ini gitu. Sehingga kalau mau belajar ini kemana, mau belajar ini kemana, seperti itu Pak. Aduh, pikiran saya tapi jurang lagi. Gimana ya Bu, masalahnya saya ketemunya ya itu gitu loh. Masalahnya Cipta itu ada berapa ratus SMK yang kita kerjasama, dan kita terus terang kalau kita nggak ngobrol gini, mungkin pemahaman saya juga terbatas dengan itu. Sekarang gini deh, jangan ngomongin Teva dulu. Mas, tolong diagendakan satu konten lagi nanti saya sama Bu Irma. Itu kalau mau ngomongin Teva, itu panjang nanti urusannya. Nanti kita bikin video lagi satu teman-teman, kita bahas khusus Teva di situ. Nah, sekarang gini Bu, masalah jurusan itu tadi ya, karena dia itu makanya namanya sekolah keunggulan. Dia juga diunggulkan di satu yang itu. Jurusan yang lain gimana Bu untuk sekolah yang sudah didampingi? Iya, jadi ketika kita fokus ke satu jurusan, sekolah yang diketok gitu. Dah jurusan ini unggulan di tempat saya. Katakanlah akuntansi misalkan. Dah sekolah saya PK jurusan akuntansi gitu. Atau sekolah saya PK jurusan bisnis daring, pemasaran gitu. Jurusan lain di sekolah itu? Jadi gini, semuanya itu mengacu kepada aturan di SMKPK ya. Artinya kurikulum semua jurusan ya harus disesuaikan semua. Ya, sama lah polanya sama gitu loh. Hanya yaitu tadi, bagaimana ya kita menunjukkan keunggulan dari SMK itu, gitu aja. Sebenarnya gitu. Ya. Jadi jurusan lain ya tetap diperhatikan. Kurikulumnya ya berubah, nggak ada masalah. Ya proses berjalan. Ya, hanya mungkin tidak menjadi unggulan dari SMK itu, gitu loh. Ya, jadi kalau kita ngomongin SMKPK itu luar biasa ya teman-teman. Ini saya yakin memang nggak cukup kalau harus setiap episode. Saya harus nambah lagi nih sama Bu Irma. Satu lagi atau dua gitu. Ini nggak masalahnya, sekolah yang rekanan kami butuh banget. Dan saya yakin video ini nanti mungkin akan membantu sekali bagi mereka juga untuk ngasih view di bidang ini, view di program pusat keunggulan ini. Karena mereka yang belum dapat PK juga mereka pasti bertanya-tanya gitu loh. Enak ya SMKPK itu dapat bantuan. Iya. Gitu kan. Nah, di balik bantuan itu apa yang harus mereka siapkan, mereka lakukan, mereka bentukkan, mereka juga nggak tahu. Nanti mungkin kita akan kulik itu lebih lanjut. Mungkin untuk penutup di video kita yang ini Bu, ada satu keresahan saya yang itu selalu saya temui di mana-mana. Mohon maaf, ini barangkali ada teman-teman dari desain vokasi yang nonton, atau mungkin Bu Irma nanti bisa melempar untuk group discussion sama teman-teman pendamping yang lain, atau memang Bu Irma sudah menemukan itu. Kita berbicara masalah jurusan. Di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, biasanya satu sekolah itu kan ada terdiri dari berbagai jurusan. Sebetulnya yang jadi pertanyaan saya pada akhirnya adalah, untuk Teva,
Kalau PK mungkin diarahkan mana jurusan unggulanmu, TEFA-nya kita buat itu, jurusan yang lain mungkin bisa mengikuti untuk menggerakkan TEFA yang sama. Apakah boleh seperti itu? Terus yang kedua, faktanya adalah apa yang saya terima beberapa tahun belakangan ini di sekolah-sekolah dan apa yang dari kacamata saya ketika saya datang ke sekolah-sekolah itu, jangankan dengan sesama sekolah, untuk membentuk iklim bersaing, untuk membentuk iklim, aku kalau pengen jadi bagus rujukanku ke sana, saya harus lihat ke sana. Kalau sana bagus, saya harus jadi lebih bagus. Itu tidak seperti itu, Ibu. Kalau yang saya lihat justru arahnya kepada jangankan beda sekolah, di sekolah yang sama, jurusannya sendiri nggak sinkron satu sama lain. Masing-masing itu berusaha unggul. Dalam arti yang bukan unggulnya itu, oke, saling support. Oke, jurusanku kemarin ketemu ini nih, idukannya ini nih, aku dapat begini, harusnya kamu cari gini dong. Bukan, Bu. Malah jatuh-jatuhan kalau bahasa saya. Kenapa? Karena jurusanku unggul, aku bisa mengundang Dodi ini, saya pakai iduka ini gitu. Jurusan apa? Gitu. Terus jurusanku sekarang sudah bikin TEFA. Terus Jurusanmu kok nggak ada TEFA-nya? Sampai akhirnya saya muncul pertanyaan loh. Ini dulu waktu masih Dewan Pengawas SMK, saya sempat itu waktu ikutan GMP, malah saya yang ditanyain sama beliau. Kalau masih ingat, kalau beliaunya masih ada juga, saya lupa namanya Pak siapa. Jadi kalau jurusan bisman itu seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya kok sudah jurusan jenuh. Pernyataan jurusan bisman jenuh itu kan sudah di mana-mana Bu, sampai mau moratorium segala macam. Nanti jadi batasan enggak ya? Gitu. Pertanyaan saya, mungkin di video berikutnya bisa kita jawab ya Bu. Di video berikutnya nanti bisa kita ini. Jadi TEFA itu sebetulnya peruntukannya untuk siapa dan untuk apa itu nanti akan kita bahas Bu. Saya minta sama Bu Irma nanti kita akan bahas itu yang kedua. Terus bisa nggak satu sekolah punya hanya satu TEFA yang dikelola oleh semua jurusan yang ada di dalamnya? Karena katanya TEFA juga berpengaruh terhadap penilaian atau akreditasi terhadap sekolah gitu ya. Kenapa masing-masing jurusan harus punya satu? Kalau misalkan kita bisa buat satu unit bisnis yang bagus, yang itu justru mengembangkan sekolah kemana-mana. Karena kalau mindset saya, daripada kita keluar banyak dana yang sumbernya juga terbatas, bikin TEFA sendiri-sendiri, nanti nggak kekelola malah mati, ya, Dudinya juga belum tentu mau terjun langsung. Kenapa kita nggak bikin satu tapi yang kuat? Nah itu. Jadi gini, kemarin itu sempat itu saya istilahnya sounding begitu ya, ke salah satu dampingan kami, istilahnya begitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Afika tadi terkait TEFA, bagaimana dengan jurusan-jurusan yang lain kayak dianaktirikan dan sebagainya. Ya, ada yang merasa begitu banyak. Betul. Kemudian mereka justru malah saling menjatuhkan, tidak saling support dan biar dapat PK bahasanya kan PK kan gitu. Nah itulah sebenarnya tantangannya di situ Mas Alfi. Jadi PR pertama kita itu mengubah mindset dulu itu loh Mas Alfi. Memang pekerjaan utamanya kayaknya mindset. Betul. Jadi di mindset. Jadi memang kita, yaitu tadi PR kita utama itu bagaimana kita mengubah mindset itu dulu. Mindsetnya apa? Ya semua yang ada di sekolah itu, mulai dari kepala sekolah, guru-gurunya, kemudian tenaga pendukung yang lainnya ya, itu harus diubah semua memang. Ya. Saya sepakat ketika kita mendirikan sebuah TEFA itu bisa justru dipakai untuk semua jurusan. Saya sampai ambil contoh begini. Di sini itu kan yang diunggulkan DKV, saya bilang gitu. Tetapi Bapak Ibu juga ada namanya jurusan otomotif. Nah, kita kan tidak tahu bahwa di antara anak-anak kita yang jurusan otomotif itu ada yang pintar gambar mesin. Nah, kenapa kok tidak diajari gambar mesin? Ya, tidak pakai pensil, tapi pakai teknologi pendekatan DKV. Ya. Nah, itu yang mahal sekarang dijual di luar negeri. Jadi kita seperti itu. Artinya apa? Jurusannya otomotif, dia secara teknis operasi permesinan dia tahu. Dia bisa melihat bagaimana ini mesin ini. Nah, ini menuangkannya mesin-mesin itu dengan pendekatan teknologi, mengoptimalkan, mengawinkan istilahnya ya dengan DKV itu bagaimana? Kalau anak DKV suruh gambar mesin nggak bisa bayangin dia nggak pernah megang mesin. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita, anak mesin, tapi punya
bakat artis istilahnya, seniman, tapi senimannya seniman gambar mesin begitu. Nah itu desain mesinnya otomotif, gambar aja pakai DKV. Nah ini bisa dijual ini di Teva itu. Ya. Ya. Jadi produknya Teva gitu. Jadi produknya Teva itu tidaknya produknya si DKV. DKV kan ngomong desain. Desain itu banyak loh ya. Yes. Bukan desain baju aja, bukan desain barang. Desain itu kompleks. Desain mesin. Kita punya jurusan apa lagi? Saya gitu. Sampai saya bilang gitu. Ya, kita punya jurusan busana Bu. Nah, desain busana. Terus punya jurusan apa lagi? Ya, kita ada desain ini Bu, apa namanya? Kok desain apa jurusan perhotelan ya, apa hospitality ya, perhotelan. Nah, apa yang desain dibutuhkan yang bisa didesain di situ. Nah, itu look dan sebagainya. Nah, ini bisa nah itulah yang namanya sebenarnya kombinasi antara berbagai macam kemampuan dalam satu proyek yang itu bisa diterapkan di Teva menjadi produknya si Teva. Jadi sebenarnya gitu. Jadi kita mikirnya bukan parsial per ini ya sebenarnya, tapi kita mikirnya bagaimana mengintegrasikan jurusan yang ada ini, sisi mana yang bisa dikawinkan, istilahnya yang bisa diiriskan begitu. Yes, benar. Nah, karena partiality itu wah luar biasa sekali itu. Waduh ya. Itu mau butuh berapa banyak sumber daya. Kalau kita ngomong sumber daya itu bukan hanya ini ya, bukan hanya masalah anggaran dan sebagainya. Yeah. Sumber daya itu banyak, sumber daya manusia, sumber daya macam-macam. Karena untuk pengadaan Teva kan pasti nggak cuma guru aja nanti yang terlibat di situ. Pasti ada orang yang harus kita ininya di situ. Oke, saya sengaja memang untuk video kali ini saya tidak akan menutup dengan sempurna, tapi akan saya tutup dengan menggantung teman-teman sekalian. Karena saya harus ngobrol lagi sama Bu Irma di topik kita yang berikutnya. Jadi satu pesan saya, satu untuk menutup ini, biar Bu Irma juga kepikiran di rumah. Bu Irma kan akuntan. Saya sampai dapat pertanyaan dari banyak sekolah dan saya berusaha menjawab itu apa Tevanya untuk jurusan akuntansi. Karena ternyata sekolah-sekolah itu menerima dari atas, dari zaman dulu sebelum Direktorat Jenderal Vokasi. Mereka tanya sama Dewan Pengawas, terus kami ini apa? Tevanya nggak tahu. Ya. Dan pengawas datang ke sekolah. Mohon maaf ya, mungkin untuk pengawasan. Ayo, jurusanmu yang BDP misalkan. Sudah ada Tevanya, mereka jualan produk ini. Akuntansi ya apa Tevanya? Lah mereka ditanya balik juga nggak tahu. Itu ya Bu. Ini perlu dijawab nanti. Jangan sekarang, nanti nggak seru. Akhirnya jadi pertanyaan saya. Kemudian yang sering saya sondengkan memang untuk sekolah-sekolah yang kerjasama dengan kami. Ya, sama seperti Bu Irma. Kalau Bu Irma ngomong tadi dari jurusan desain ya, hotel misalnya, Pak, jurusan perhotelannya kan dapat PK. Tuh, sedangkan dapat bantuan sampai jadi hotel sebagus ini. Hotel ya, hospitality, semua di PK anak perhotelan. Di sini kan jurusannya 2 Pak. 3 malahan. Akuntansi, perhotelan, sama bisnis jaring pemasaran Pak. Kenapa nggak PDP yang kerjakan Pak? Betul. Untuk pemasarannya. Setuju. Masukkan manajemennya, misalkan kalau mau didaftarkan di manajemen seperti untuk gabungan manajemen, anak PDP Pak yang suruh pegang. Untuk kontrol okupansi dan yang lain mungkin anak-anak perhotelan lah, karena itu administrasinya mereka yang pegang. Tapi untuk keuangan, laporan keuangan, kenapa nggak dikerjakan anak-anak akuntansi? Anak akuntansi itu sebetulnya kan nggak perlu capek cari Teva Bu. Iya. Apa Tevanya sekolah mereka pasti dipakai di situ. Pasti. Kan begitu. Pasti. Nah itulah yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua dan akan kita bahas di video kita yang berikutnya. Jadi terima kasih Bu Irma waktunya hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Pastikan itu saya akan minta teman-teman ini untuk mengaturkan jadwal buat saya, gitu ya. Karena masih banyak Bu yang harus meledak di sini, yang harus saya keluarkan dan saya rasa Bu Irma pasti bisa kasih jawabannya ke saya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk ngikutin kita terus, pantengin terus. Ini masih di Tagar episode yang pertama, episode yang kedua membahas masalah SMKPK dan pendampingannya bersama Bu Irma nanti akan kita bahas di video yang berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di kanal YouTube kita Cipta Sarana Cendekia.
dan juga untuk nyalakan tombol notifnya, jadi episode panas berikutnya bisa langsung sampai di gadget kalian. Nah, untuk informasi akuntansi tanpa perpajakan, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, silakan follow Instagram kita di @ciptasaranacendekia. See you later on next topic. Terima kasih. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast.